Selamat pagi. Oke, boleh kita mulai hari ini dengan berdoa dulu. Ya, mungkin Komandan Tontinya bisa untuk mempersiapkan temannya untuk berdoa. Silakan. Siap, gerak. Mari semuanya sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa mulai. Oke, mulai hari ini mungkin hari ini kita awali agak terlambat. Pak Daono minta maaf, tetapi hari ini cukup cukup melelahkan juga ya karena dari tadi pagi hujan, tadi malam hujan. Mungkin dari beberapa kalian yang banyak yang terlambat. Tapi Pak Daono juga mengingatkan kembali, yang di kelas ini masih pakai sandal, silahkan ganti sepatu seperti itu. Oke, ada? Sudah berganti sepatu? Oke, sudah. Oke, oke. Saya mulai dari absen dulu. Noval, Noval Atalia, Naratama, Ridho Bangkit. Kemarin juga nggak masuk. Satria Dian, Septa, Jin, Sultan Safifan. Dalam sebuah gambar itu sebenarnya memang perlu namanya proyeksi. Aturan-aturan proyeksi. Aturan-aturan proyeksi ini untuk menyinkronkan seorang engineering. Kita sudah dapat menentukan istilahnya bentuk wujud gambarnya bagaimana. Nah, jadi sangat penting bagi kalian untuk mempelajari yang namanya proyeksi gambar seperti itu. Kalau orang mesin tapi tidak mengetahui proyeksi, hanya bisa menggambar tetapi menggambar sebuah seni, belum bisa dikatakan orang mesin. Tapi menggambar mesin itu bukan asal menggambar. Ada aturan-aturan di situ, yaitu memudahkan kalian untuk bekerja sama dengan orang lain ataupun nanti yang melihat gambar mesinnya itu bisa mengimplementasikan gambar itu menjadi sebuah objek yang jadi seperti itu, ya. Itu. Oke, kemarin sudah belajar gambar piktorial, sekarang kita belajar gambar ortogonal, ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini setelah kalian belajar gambar proyeksi ortogonal, yaitu adalah kalian mampu menganalisis gambar proyeksi ortogonal dua dimensi berdasarkan aturan gambar proyeksinya. Seperti gambar piktorial, gambar ortogonal ini juga mempunyai sebuah aturan-aturan agar memudahkan orang ataupun seorang engineering untuk berkomunikasi seperti itu. Itu harapannya. Kamu bisa menganalisis, oh ini gambarnya bagaimana, oh ini jenisnya gambar ortogonal pandangan mana. Kemudian menggambar gambar kerja menggunakan gambar proyeksi ortogonal. Bukan hanya memahami sudut pandang dari proyeksinya, tetapi kalian juga bisa menggambar. Jadi selain memahami, target kita belajar hari ini adalah kamu bisa menggambar. Ya, saya itu praktek teorinya bisa, prakteknya juga bisa. Oke. Kemudian kalau kita mau belajar ada sebuah masalah yang harus kita pecahkan sebenarnya. Ya. Mengapa proyeksi ortogonal mempunyai peranan penting terutama gambar kerja? Ada yang bisa menjawab? Yo, mungkin belum karena ini sebuah pertanyaan bagi kita untuk kita selesaikan. Mau belajar dulu baru menyelesaikan sebuah pertanyaan ini. Lalu di dalam proyeksi ortogonal nanti ada sebuah aturan. Ada proyeksi yang namanya proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Nah, tapi perbedaannya apa? Nanti kita bahas. Oke, seperti ini. Sebuah permasalahan akan muncul waktu kamu mendapatkan sebuah gambar kerja seperti ini yang ada di depan itu. Kita membutuhkan informasi yang lebih detail untuk memahami gambar ini. Iya enggak? Wah, kalau gambarnya dari proyeksi piktorial atau tiga dimensi itu memang bentuknya kita bisa tahu. Tapi jarak dan ukurannya kurang bisa begitu detail mengena. Karena apa? Itu tulisannya, ukurannya bertumpuk-tumpuk. Kita memerlukan gambar lain untuk memperjelas gambar ini. Ya. Biru ini gambar depannya, posisinya di situ. Lalu di sisi kanan ini sisi kanannya seperti ini. Nah, kemudian sisi atasnya dari atas seperti ini. Ini yang dinamakan dari proyeksi piktorial dirubah ke proyeksi ortogonal.
proyeksi Amerika seperti itu. Nah, ini kalau dibayangkan, tapi kan logikanya orang beda-beda toh dalam melihat sebuah gambar. Ini coba dilihat. Front itu berarti ya front. Left itu ya berarti ya malah right seperti itu. Top itu malah bottom. Itu untuk yang first angle seperti itu. Kemudian yang Eropa ini kebalikannya. Ini seperti kalau dibuka tadi Pak Dahono bilang sisi kiri, sisi kiri, sisi kanan, sisi kanan. Pak Dahono kemarin sudah meminta kalian install aplikasi gambar. Mungkin yang di kelas ini belum ya, karena yang kita pakai, yang kita pertemuannya ini. Tapi mungkin beberapa sudah nginstal. Saya minta install. Sebenarnya di sebuah aplikasi itu sangat lengkap. Ada gambar video-video seperti itu, kemudian ada animasi AR-nya. Kamu bisa targetkan seperti itu, ada gambar objeknya. Nanti objeknya itu akan nampak seperti 3 dimensi. Nanti saya contohkan. Oke. Lalu aturan pegang handphone ini ada aturannya. Saya tidak mau handphone ini mengganggu aktivitas belajar Anda. Aturan pertama, handphone hanya digunakan untuk melihat membuka aplikasi tadi, aplikasi yang ini loh, aplikasi gambar mesinnya Pak Dahono loh. Kemudian boleh untuk browsing, tetapi tentang materi ajar ini. Materi ajar ini, boleh kamu cari informasi lebih detail. Kamu tidak puas dengan penjelasan Pak Dahono, boleh kamu cari. Tetapi masih dalam bidang ini, bidang belajar kita ini, tentang materi ini. Kalau nanti kedapatan kamu browsing atau bermedia sosial, handphonenya dititipkan Pak Dahono di depan. 1 kali pelanggaran dititipkan di depan. 2 kali pelanggaran besok pada pertemuan kedua kok masih seperti itu, ya itu aturan menggunakan handphone. Kemudian alat yang dibutuhkan. Nah, ini setiap pelajaran Pak Dahono harusnya bawa. Tetapi catatan kalau yang nggak bawa, oke Pak Dahono sudah bawakan 1 set. Ada penggaris, ada mal, ada busur. Ini biasanya Pak Dahono membawakannya cuma beberapa saja. Ini spesial tak gawa ke sak kotak. Nah, tetapi nanti yang pinjem harus menulis daftar pinjem. Dan tak ingatkan kembali di rubrik penilaiannya Pak Dahono, yang nggak bawa alat itu berarti di persiapannya kurang. Di rubriknya nanti ada penilaiannya Pak Dahono itu apa? Dimulai dari apa? Persiapan kamu menggambar. Nah, di persiapan menggambar ini ada salah satunya. Kalau yang nggak pernah pinjem lalu bawa alat terus, ya jelas akan berbeda nilainya dengan yang tidak sering bawa. Oke, jadi nanti kalian saya kasih lembar LKPD seperti ini. Jadi nanti satu kelompok silahkan bikin kelompok 5-6 orang. Maksimal 6 atau 5 orang seperti itu. Maksimal 6, 5 orang boleh karena kalian kan ada yang nggak masuk toh. Seperti itu. Nah, nanti ada 6 kelompok ya. Sebenarnya ini ada di aplikasi juga, sudah ada di aplikasi. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tak full dulu. Nah, ini ada contoh soalnya nanti di LKPD ini. Ada contoh soalnya. Nanti kalian menentukan. Ini nih sebenarnya proyeksi apa? Amerika atau Eropa? Ditentukan dulu kelihatannya. Ya, seperti itu. Itu untuk LKPD atau lembar kerja untuk kelompoknya. Silahkan berkelompok 6-6. Ada 4 soal. Tapi nanti yang dipresentasikan salah satu, tapi dikerjakannya semua nanti. Kamu presentasikan satu-satu. Satu kelompok maju untuk presentasi. Ini soal nomor 1. Kemudian yang untuk lembar kerja individu. Nah, ini Pak Dahono sudah punya layoutnya. Kalau kamu nanti mengerjakan proyeksi Eropa, letak komposisi atau layoutnya seperti ini. Proyeksinya ada di sini. Ya enggak. Ini proyeksi piktorialnya ada sini. Pandangan depannya di sini nih, Mas. Nah, jadi ada penilaian nanti ada penilaian individu, ada penilaian kelompok. Setelah selesai nanti, kalau kalian individu kira-kira sudah selesai, kira-kira dikerjakan, nanti sebelum Pak Dahono closing atau tutup pelajarannya, nanti kalian presentasi satu kelompok, nanti maju satu kelompok maju semua. Nah, nanti ambil dari empat tadi, dari 4 tugas kelompok tadi, salah satu kamu presentasikan. Kelompok 3, yuk, wis kelompok 4. Ini sing kene, iki pokoke sing kene iki. Iki sing bagian kene.
Ya, tapi ini yang untuk tugas individu, tugas kelompoknya dulu yo, konsen. Yang kelompok dulu. Berarti tembus mungkin F, ini F itu. Kalih niki nomor 10 kalih nomor 5 kan sami toh. Nah niki nek hurufnya pun komplit. Nah, tapi enten sing nomornya enten sing double ngeten. Double. 9D, 9D. Oke, sisi ini. 10. G. 5 nggih. 5 iki pojokan iki kok. Oke, oh iya. Betul. Kembali ke tempat masing-masing. Yang kelompok dikasih nama, nanti dikumpulkan di Pak Dahono, nanti yang mau dipresentasikan yang mana, manut kamu. Sekarang tugas individu, yang LKPD individu. Silakan. Sekarang yang LKPD individu. Yang kelompok dikumpulkan. Lalu ditandai yang mau dipakai presentasi mana, dipakai tandai, dilingkari. Dari itu, 4 itu yang mau dipakai presentasi mana? Gimana? Gambar ini, Pak. Nah iya, kamu proyeksi apa? Kok gambar iki? Iki contoh layout, bro. Contoh layout. Apa? Ya, penggaris nulis. Nah ya ini gambar siki, ini proyek. Oh, ini proyeksi miring iki. 60 ya 60 6 cm. Ya. Nanti gambarnya agak di apa? Ke atas kan? Yuk kayak gambar waktune ra cukup mengko. Di tempatnya masing-masing. Iki yang ini, yang mana? Ini, Pak. Ini. Tuh, muncul tuh. Yang ini Pak, kayak gini Pak. Hah? 4 gini. Oke, boleh seperti itu. Yuk cepat. Yang individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reddy Putra Pratama. Saya Pandaria Utama. Kelompok kita akan mempresentasikan yang soal nomor 3. Ye. Nomor 3 termasuk ke proyeksi Amerika. Betul. Bidang 1 B, bidang 2 E, bidang 3 G, bidang 4 H, bidang 5 I, bidang 6 C, bidang 7 J, bidang 8 F, bidang 9 D, bidang 10 A. Oke, Pak Dahono tanya untuk yang bidang 5 itu ya. Bidang 5. Ya, Pak. Bidang 5 itu kalau di pandangan atasnya, pandangan atas itu kelihatan di huruf I. Kok I? Pandangan nomor 5 itu kalau di atas kelihatan enggak? Hah? Oh, tidak ada kelihatan. Oke. Berarti kalau C huruf berapa itu? Angka berapa? C. 7. Oke, siap. Oke, terima kasih. Untuk proyeksi individunya pakai soal nomor berapa? 2. Soal nomor 1. 4. 3. Oke, sudah, silahkan ditutup. Terima kasih. Soal nomor 3. Bidang 1 B, bidang 2 E, bidang 3 G, bidang 4 H, bidang 5 I, bidang 6 C, bidang 7 J, bidang 8 F, bidang 9 D, bidang 10 A. Oke, seperti ini. Kalau kamu lihat penampang dari atas ya, penampang yang dari atas itu, ada enggak penampang dari atas ini? Ya. Ini proyeksi apa? Proyeksi Amerika. Amerika. Nomor 3 itu kalau dilihat dari penampang sisi kanan dari sudut yang J itu kelihatan enggak? Ya. Nah? Enggak kelihatan. Kelihatan enggak? Kalau nggak kelihatan ditandai dengan garis apa? Putus-putus. Sementara kalau lekuan nomor 3, 4 itu kelihatan enggak?
Kalau dari samping kanan? Hah? Kelihatan, ininya kelihatan, dekik-dekiknya ini loh. Kan nggak putus-putus toh? Ya, kecuali 9, 10 itu nggak kelihatan, ya enggak? Itu kan garisnya putus-putus. Oke, siap. Untuk tugas individu, kamu ngerjakan nomor berapa, Rehan? Nomor berapa kita belajar proyeksi ortogonal? Menurut kamu penting nggak mengubah dari gambar proyeksi piktorial menjadi proyeksi ortogonal? Apakah semua gambar piktorial perlu dirubah kepada proyeksi ortogonal? Apakah perlu? Tidak. Mungkin ada beberapa bagian yang tidak perlu kalau gambar itu cukup sederhana dan gambar kerja itu sudah menunjukkan ukuran-ukuran yang detail. Ini untuk mempermudah Anda dalam bekerja secara lebih detail seperti itu. Jadi gambar ukur, tanda pengerjaan, garis potong itu akan terlihat lebih jelas. Gambar ortogonal fungsinya adalah memperjelas gambar kerja. Itu jelas dari sudut pandang dia di mana dia diperlukan seperti itu. Waktu kamu memilih garis muka atau yang mana bagian muka, itu catatannya adalah dia yang mempunyai informasi lebih terbanyak itu dijadikan bagian yang di depan. Kamu lihat dari job sheet itu akan terlihat kenapa kok bagian yang banyak menyimpan informasi itu dijadikan ke bagian yang muka. Oke, itu ya. Kesimpulannya, ya kesimpulan. Kamu bisa menarik kesimpulan. Kenapa kok kamu harus belajar gambar ortogonal? Kesimpulannya apa dari kamu? Ada? Belum? Perlu waktu? Oke, coba Pak Dahono simpulkan ya. Gambar ortogonal itu mempermudah kita dalam berkomunikasi lewat gambar dan menghindari kesalahan pemahaman mengenai bentuk dan ukuran. Jadi penambahan gambar ortogonal itu memudahkan kita dalam memahami atau dalam berkomunikasi lewat gambar dan menghindari kesalahan baik mengenai bentuk dan ukuran. Itu kesimpulannya. Jadi dengan memahami gambar ortogonal, kamu akan dapat kesimpulan seperti itu, bahwa kamu akan menghindari kesalahan. Kemudian untuk tugas selanjutnya, nanti Pak Dahono akan berikan di job WA-nya lebih detail lagi, tetapi kodenya yang untuk ini, ya kemarin kalau gambar piktorial kodenya apa? Batasnya untuk pertemuan minggu depan minimal ada 2 gambar yang terselesaikan seperti itu, baik yang piktorial kemarin maupun yang ortogonal. Silahkan nanti kembali, silahkan gambar kalian simpan di dalam stop map ya, seperti biasa. Kalian dokumentasikan ke dalam stop map seperti ini, seperti yang sudah-sudah. Jadi nanti Pak Dahono bisa menilai secara, ingat kodenya adalah GO 0, 3, 4, 5, dan 6 seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Dan doa seperti itu dan menutupnya ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa, mulai. Doa, duduk. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Dahono.
terima kasih.